Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian bulan kita tidak dipertemukan oleh Allah secara langsung, namun di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa secara langsung di kajian majelis ta'lim Sahabat Rumaysah membahas kitab Syarah Thalathatil Usul yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya melalui siaran online kita telah membahas beberapa rukun iman yang sedang dibahas oleh beliau di sini, yaitu iman kepada Allah dengan 3 konsekuensi di dalamnya, yaitu mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian juga iman kepada malaikat. Ya, iman kepada para malaikat mencakup mengimani keberadaan mereka, mengimani wujud mereka. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang telah Allah tetapkan dan telah Nabi tetapkan di dalam hadisnya. Kemudian yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara umum bahwa mereka adalah para malaikat yang memiliki nama, namun kita tidak mengetahui siapa namanya kalau bukan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, di antara iman kepada para malaikat adalah mengimani sifat-sifatnya. Ya, mengimani sifat-sifat para malaikat. Di antaranya mereka ini adalah makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Mereka ini sangat besar sekali, memiliki sayap, senantiasa patuh tunduk kepada perintah Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wujud keimanan kita terhadap para malaikat. Demikian juga yang keempat, iman kepada para malaikat juga maknanya adalah mengimani tugas-tugas mereka, bahwa mereka memiliki tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Jibril menyampaikan wahyu, Malakul Maut mencabut nyawa, ya, Israfil meniup sangkakala, dan yang lainnya. Ya, kita tetapkan tugas-tugas mereka sebagaimana yang Allah beritakan di dalam firman-Nya dan sebagaimana yang diberitakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang sahih. Kemudian yang berikutnya, iman kepada kitab. Ya, mengimani kitab Allah. Nah, ini materi kita yang terakhir kemarin. Mengimani kitab Allah yaitu dengan meyakini, yang pertama meyakini bahwa
kitab-kitab tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karangan para nabi. Ya, bukan rasul yang mengarang-arang, tapi itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman kepada kitab adalah mengimani nama-nama yang telah Allah beritakan. Seperti kitab yang diturunkan kepada Musa namanya Taurat, kitab yang diturunkan kepada Daud namanya Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun nama-nama kitab yang lain yang itu ada diturunkan namun Allah tidak memberitahu namanya, maka kita tetapkan secara umum, tidak boleh ngarang-ngarang nama sendiri. Ya, kemudian yang ketiga yaitu membenarkan ya semua isi dari Alkitab itu, dari kitab-kitab tersebut itu kita benarkan semuanya, bahwa itu berita sahih, datangnya dari Allah, informasi yang valid dari Allah Subhanahu wa taala. Namun harus diyakini sebagian dari kitab-kitab tersebut sudah didistorsi, sudah dirubah-rubah oleh ahlul kitab, kecuali Al-Quran yang Allah jaga keautentikannya sampai hari kiamat. Kemudian yang keempat, iman terhadap kitab maknanya adalah mengamalkan isi dari kitab tersebut selama memang masih belum dinasakh. Apa itu dinasakh? Diganti hukumnya. Ya, selama belum diganti hukumnya, maka apapun perintah yang ada di dalam kitab-kitab tersebut kita kerjakan. Dan jemaah dimulakan oleh Allah, ini sekedar murajaah dari pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk rukun iman yang keempat, yaitu iman terhadap Rasul. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa rusulihi, yang mengimani rasul-rasulnya. Ar-rusul, ya ar-rusul jamak dari rasul, bimakna mursalun ay mab'utsun bi iblaghi syai'. Rasul itu artinya the messenger. Ya, artinya the messenger. Kalau bahasa kita kurir. Ya, bahasa kita kurir yang menyampaikan sesuatu. Ya, tapi jangan dianggap nanti jadinya kayak tukang pos atau JNE, Tiki, bukan. Ya, ini secara bahasa maknanya kurir, the messenger, menyampaikan sesuatu. Adapun secara istilah, Rasul maknanya adalah man uhiya ilaihi minal bashar bi syara' wa amara bi tablighi. Rasul secara bahasa secara istilah syar'i maknanya adalah seseorang yang diberi wahyu. Ya, seseorang yang diberi wahyu kepadanya di antara manusia. Karena ada rasul tapi bukan manusia, yaitu dari kalangan malaikat. Seperti misalnya Jibril. Jibril itu juga disebut sebagai Rasulullah. Ya, karena Jibril ini menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Maka Jibril itu juga disebut sebagai utusan Allah. Tapi yang kita bahas di sini adalah Rasul minal bashar, dari kalangan manusia. Ya. Kita ulangi, definisi Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dari manusia dengan syariat, ya, dengan syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Apa bedanya dengan nabi? Kalau pengertian yang sering kita dengar dari SD dulu, dari kecil, nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu tapi nggak diperintahkan menyampaikannya, gitu. Adapun Rasul, orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, ini definisi yang kurang pas. Ya, definisi yang kurang pas. Kenapa? Karena Nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang dia terima. Sebagaimana yang Allah sebutkan, kalau nggak salah dalam surah Al-Mu'minun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min nabiyyin wala rasulin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi." Ini dalam surah Al-Hajj. Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus seorang rasul atau seorang nabi sekalipun. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika
wa ma arsalna min qablika min nabiyyin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, kata Allah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya. Jadi nabi dan rasul itu juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Namun apa bedanya dengan rasul? Nabi disampaikan, diberikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, namun tidak diberi syariat baru. Ya, tidak diberikan syariat yang baru. Sedangkan rasul itu diberi syariat yang baru menggantikan rasul sebelumnya. Jadi tingkatannya itu rasul lebih tinggi daripada nabi. Nabi itu meneruskan dakwahnya rasul. Ya, tidak diberi syariat yang baru. Contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam diberi syariat berupa kitab Taurat. Kitab Taurat. Nah, setelah Musa wafat, kemudian Bani Israel ini menyelewengkan kitab Taurat, menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka untuk meluruskan ajaran Nabi Musa tersebut, Allah mengutus Nabi, bukan Rasul. Allah mengutus Nabi buat ngencengi, diluruskan lagi ajarannya Musa ini. Nggak dikasih syariat baru, tidak dikasih kitab yang baru Nabi ini. Nah, kenceng, sudah lurus, kemudian nabinya meninggal. Setelah meninggal, Bani Israel kembali berbuat menyimpang, artinya menyelewengkan kitab Taurat yang dulu dibawa Musa. Nah, untuk ngencengi lagi, Allah utus nabi lagi, dikencengi lagi, wis kenceng nabinya mati, terus seperti itu. Sampai Allah utus Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam diutus menggantikan syariat Nabi Musa sebelumnya, yaitu sudah dihapus syariat Taurat. Dengan diutusnya Nabi Isa membawa syariat baru, apa namanya? Apa kitabnya Nabi Musa? Injil. Ya, maka Tauratnya sudah Nabi Isa, Nabi Isa diutus Nabi Isa membawa kitab baru, yaitu Injil, menggantikan kitabnya Nabi Musa, yaitu Taurat. Nah, ini Rasul, bukan Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya ibu-ibu, Nabi Muhammad itu Rasul atau sekaligus Nabi atau sekaligus Rasul? Nabi dan Rasul. Baik. Setelah Nabi SAW wafat, ketika umatnya itu berbuat menyimpang, artinya menyelewengkan syariat Nabi Muhammad, menyelewengkan Al-Quran, siapa yang ditugaskan oleh Allah buat ngencengi itu? Ulama. Nah, para ulama. Karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Karena Nabi mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, yaitu mewarisi tugasnya nabi dahulu, yaitu meluruskan kembali syariat yang telah diselewengkan oleh umat tersebut. Paham gak ibu? Apa bingung nih? Bingung ya? Nah, kalau diam gini biasanya bingung nih. Ya Pak, diulangi. Nah kan? Baik, perhatikan ya. Dari mana ngulanginya? Masa dari innalhamdulillah? Baik, tadi kita katakan Rasul itu diberi wahyu dan diberi kitab yang baru, syariat baru, menggantikan syariat Rasul sebelumnya. Musa dikasih Taurat. Ya, kemudian setelah diajarkan kepada Bani Israel, Nabi Musa meninggal. Nggak lama kemudian Bani Israel ini menyelewengkan Taurat. Ajarannya Nabi Musa itu dipalingkan ke sana, dibelokno ke sana, hancur pokoknya. Nah, bagaimana caranya Allah untuk mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Nabi Musa yang murni? Bagaimana caranya? Allah mengutus Nabi, bukan Rasul. Allah mengutus Nabi buat meluruskan kembali. Nggak dikasih syariat baru, tetap Taurat itu syariatnya. Paham ya Ibu? Nah, syariatnya tetap Taurat. Sudah Bani Israelnya harus kenceng, sudah balik ke jalannya Nabi Musa, meninggal nabinya. Setelah nabinya meninggal, balik lagi kayak dulu, dibelokno sana, dibelokno sini, diutus lagi nabi, ya sudah kenceng, meninggal, terus seperti itu.
Karena yang kata Nabi SAW, kata Nabi, Bani Israel ini kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu diasuh oleh para nabi. Artinya banyak nabi-nabi yang diutus sama mereka. Iya, karena tadi mokong, suka menyelewengkan ajarannya Nabi Musa. Dikencengi, dibelok namanya, dikencengi, dibelok namanya gitu. Nah, sampai pada akhirnya zaman di mana Allah sudah mengakhiri syariatnya Nabi Musa, yaitu Taurat, dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam dengan membawa syariat baru, yaitu Injil, yang menghapus syariat Nabi Musa sebelumnya. Nah, ini Rasul, ya, Nabi Isa itu Rasul. Kemudian diutus Nabi Muhammad SAW, Rasul, yang menggantikan syariat Nabi Isa sebelumnya, yaitu Injil. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW, nah itu kan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, terus gimana kalau ada ajarannya Nabi Muhammad yang diselewengkan sama umatnya? Seperti ahli bid'ah. Di zaman sahabat muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah, ya. Bagaimana caranya untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah supaya syariat ini tidak dirusak sama mereka ini? Gimana caranya? Apa Allah mengutus nabi seperti Bani Israel dulu? Nggak ada, kan sudah nggak ada nabi lagi. Maka yang menggantikan tugas nabi, yaitu yang suka ngenceng-ngencengi tadi loh. Tugasnya nabi kan gitu tadi, ngencengi ajarannya Rasul itu. Nah, di zaman sekarang yang bertugas seperti itu adalah para ulama. Ya, karena yang Nabi mengatakan innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Ya, makanya Anda lihat para ulama itu setiap zaman senantiasa ada yang menentang ahli bid'ah, yang senantiasa menentang orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam. Maka para ulama-ulama ini yang tampil untuk meluruskan kembali, ya, diluruskan kembali ajarannya supaya kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW itu tetap terjaga. Makanya jangan alergi kalau ada ulama yang membantah orang-orang yang menyimpang. Ada orang Syiah, ada pemikiran Syiah dibantah oleh para ulama. Nah, itu jangan Anda berpikiran, ini ulama ini sukanya kok bikin rame mulu ya. Ada dikit ini dibantah, diluruskan. Loh, memang tugasnya itu. Kalau dibiarkan, Islam ini akan rusak. Ya, kalau dibiarkan oleh orang-orang yang menyimpangkan agama, memalingkan agama dari kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW itu dibiarkan, maka agama Islam ini akan rusak. Ya, maka ini tugasnya para ulama. Dan kita lanjutkan pembahasan dari makna Rasul ini. Kata beliau, wa awwalur rusul Nuh wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh, bukan Adam. Adam itu nabi yang pertama. Tapi kalau ditanya siapa Rasul yang pertama, itu jawabnya Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Karenanya di dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Ahzab kalau nggak salah, iya, Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ya, Anda buka surah Al-Ahzab ayat 40. Coba ibu yang bawa mushaf dilihat mushafnya. Surat Al-Ahzab ayat 40. Sudah ketemu dulu. Lalu di mushaf halaman 423. Sudah? Ayat 40. Kok sulit dulu? Ya, perhatikan ayatnya. Kata Allah, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum.
bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian. Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi beliau itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau itu adalah penutup para nabi. Berarti kan Allah tidak mengatakan beliau penutup para rasul, tapi penutup para nabi. Kenapa enggak penutup para rasul? Kenapa itu? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kok ayatnya berbunyi penutup para nabi, bukan penutup para rasul? Apa? Coba. Apa lagi? Karena rasul satu aja, jangan bareng-bareng. Karena iya. Nah, karena kalau nabi itu belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Ya, jadi kalau ayatnya berbunyi dan penutup para rasul, berarti masih ada kemungkinan nabi setelah beliau. Tapi kalau sudah dikatakan penutup para nabi, maka dua-duanya kena. Nabi nggak mungkin, rasul apalagi. Ya. Ini kalau kita tahu definisinya, maka enak untuk membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Dan tadi kita katakan rasul yang pertama adalah Nuh. Dalilnya firman Allah surah An-Nisa ayat 163. Ya, Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kata Allah, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan dahulu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. Ya, dan nabi-nabi setelah beliau. Jadi Nuh itu rasul yang pertama. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadits syafa'ah. Demikian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu rasul yang pertama, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hadis syafaat. Ya, syafaat yaitu syafaatul uzma. Ini dikenal dengan hadis syafaatul uzma. Pernah kita ceritakan ya. Jadi ketika di padang mahsyar manusia itu kepanasan. Mereka itu pingin segera supaya diselesaikan perkaranya dan dihadiri ngono. Suwe ngenteni niku, gak dihadiri. Mereka pingin supaya segera diputuskan perkara mereka. Maka karena gak sabar menunggu, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam supaya Nabi Adam ini minta kepada Allah agar menyegerakan putusan mereka. Namun ternyata Nabi Adam menolak. Karena Nabi Adam malu kepada Allah. Beliau dulu pernah berbuat dosa, yaitu dengan mendekati apa? Pohon apa itu? Nah, pohon khuldi itu sebutannya iblis. Ya, yang nyebut pohon khuldi itu iblis. Ya, dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan hal adulluka qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata iblis, maukah kau aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Itu iblis yang mengatakan pohon keabadian. Ya, maka katakan itu pohon gitu saja. Apa pohonnya? Wallahu a'lam. Allah tidak menyebut pohon itu. Baik. Nabi Adam enggak mau. Terus Nabi Adam memerintahkan kepada manusia yang minta kepada beliau untuk pergi menuju Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kata beliau, kata Nabi, "Dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum faya'tadir." Mereka datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat, tapi Nabi Adam minta maaf karena tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Nabi Adam ada udzur. Wa yaqul, kemudian Nabi Adam mengatakan, "Uktu Nuhan." Kalian pergi menuju Nabi Nuh. Awwala rasulin ba'athahullah. Karena Nuh itu adalah rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Jadi disebutkan di hadis ini rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 40. Nah, ini disebutkan oleh beliau, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan kita lanjut kata beliau, walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumih aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha. Kata beliau, umat manusia itu tidak pernah kosong dari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap zaman itu senantiasa ada rasul yang Allah utus kepada mereka dengan syariat, atau paling tidak nabi yang diutus kepada mereka dengan syariat rasul sebelumnya, seperti penjelasan saya tadi. Liyujaddidaha, untuk merefresh kembali ajaran rasul yang telah diselewengkan oleh umatnya itu. Ya, tugasnya nabi itu merefresh kembali ajaran rasul sebelumnya. Dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang memerintahkan kepada kaumnya an ya'budullah. Nah, rasul-rasul ini ketika berdakwah kepada kaumnya, mereka serentak mengatakan an ya'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah diri kalian dari at-taghut. Ya, taghut itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kata Allah, dan tidaklah setiap umat ya melainkan tidak akan kosong dari seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul. Ya, tidak ada umat yang kosong dari seorang pemberi peringatan alias rasul. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, kata Allah, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat yang berisi petunjuk dan berisi cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun, yang dengan kitab Taurat itu para nabi berhukum. Ya, padahal Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa, tapi Allah katakan para nabi. Ya, kitab Taurat itu digunakan oleh para nabi. Bukan cuma Nabi Musa saja, tapi para nabi setelah Nabi Musa. Berarti di situ ada nabi-nabi yang diutus setelah Rasulullah Musa alaihissalam. Alladzina aslamu lilladzina hadu. Dan kemudian kata beliau, war rusul basyarun makhluqun laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Dan perlu dicamkan baik-baik bahwa para rasul itu manusia biasa. Mereka adalah ciptaan Allah, makhluk. Sama sekali tidak ada sedikit pun pada mereka ya khasa'is rububiyah. Tidak ada sedikit pun di antara mereka yang memiliki rububiyah. Rububiyahnya apa? Pernah kita sampaikan? Rububiyah itu pencipta, ya, pemilik, pengatur. Nah, para nabi dan rasul ini, mereka manusia biasa, nggak punya hak dalam masalah-masalah rububiyah. Mereka tidak bisa menciptakan ini, nabi dan rasul ini. Mereka juga tidak bisa mengatur alam semesta. Mereka juga tidak bisa memiliki, menguasai alam semesta ini. Siapapun nabi dan rasul, bahkan rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki rububiyah sama sekali atau uluhiyah, ya, hak untuk disembah. Tidak punya rububiyah dan tidak punya uluhiyah, yaitu hak untuk diibadahi. Artinya tidak pantas nabi itu disembah, tidak pantas nabi itu diminta-mintai, tidak pantas nabi itu disujudi, tidak pantas. Meskipun Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad SAW, tidak pantas kita meminta-minta kepada Nabi SAW. Ya, apalagi sebagian orang itu terkadang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW sampai pada tingkatan
meminta pertolongan kepada Rasul sebagaimana yang banyak dibaca oleh sebagian kaum muslimin dalam qasidah burda. Pernah saya bacakan di sini ya? Ibu lupa. Bukunya kalau nggak salah pernah saya bacakan kepada ibu-ibu. Belum. Mau tak ambilin bukunya di mobil. Nanti dikira saya ngarang-ngarang. Ustaz ini ngarang-ngarang. Emang ada orang yang minta-minta kepada Nabi? Ada. Ya kok tak coba mana? Gak usah. Sebentar aja. Mobilan kan di sini bukan di Surabaya. Di dalam ini soalnya. Di dalam mana? Itu. Itu yang YouTube nggak kuat, hati panas. Iya. Apa yang kan? Ini yang ambil 50 ini. Suruh baca gitu. Siapa yang mau baca? Coba perwakilan baca yang halaman 50. Ya akramal khalqi. Sudah ketemu Ibu? Kelihatan tulisannya ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Coba dibaca terjemahnya apa itu? Wahai makhluk yang paling mulia, tiada seorang pun yang dapat aku bersandar padanya selain dirimu di saat turunnya bencana yang menimpa seluruh makhluk. Nah, siapa yang dimaksud makhluk yang paling mulia? Nabi SAW. Jadi tiada ya tempat bersandar ketika musibah datang kecuali hanya kepada Nabi. Apa pintunya belum tak tutup? Saya perhatikan di syair itu tadi, tiada bagiku tempat bersandar dikala musibah datang kecuali hanya kepadamu. Jadi bersandar, bergantung, meminta pertolongan dikala musibah itu kepada Nabi. Harusnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah memerintahkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah. Allah juga menegaskan bahwa ketika musibah datang itu enggak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut kecuali hanya Dia. Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-An'am, kata Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan apabila engkau ditimpa musibah, tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu darimu kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka hati-hati. Kadang ada orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW sampai meninggikan derajat beliau pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara kekeliruan sebagian orang. Niatnya baik, ingin memuji Nabi, ingin memuliakan Nabi, namun over, terlalu berlebihan. Padahal Nabi sendiri gak suka dipuji dengan pujian-pujian yang seperti itu. Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung putra Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Fa innama ana abdun, karena aku ini hamba biasa. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah aku ini adalah Abdullah, hambanya Allah, di bawah kekuasaan Allah, disetir sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi gak bisa menyetir dirinya sendiri. Nabi kalau sakit gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
Nabi kalau tertimpa musibah nggak bisa mengangkat musibah itu dari beliau. Ya, maka beliau mengatakan, aku hamba Allah, Allah yang mengatur aku nggak bisa mengatur diriku sendiri. Tapi bedanya aku dengan manusia pada umumnya, wa rasuluh, aku ini utusan Allah. Nah ini yang membedakan kita dengan Nabi. Kalau secara bentuk, ya secara jenis, kita sama dengan Nabi. Nabi ini juga sakit, Nabi ini juga ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur. Nabi juga punya syahwat, beliau juga menikah. Ya, Nabi juga kalau nggak makan ya lapar. Nabi kalau nggak minum ya haus. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan Nabi mengalami peristiwa-peristiwa yang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Nah itu sengaja Allah tampakkan. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membiarkan suatu ketika Nabi SAW itu pernah lupa. Nabi pernah sholat bablas 5 rakaat, lupa, sampai diingatkan oleh para sahabat. Sahabat mengira bahwa sholatnya itu diganti menjadi 5 rakaat syariatnya itu. Maka Nabi mengatakan, fa innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Nasitu kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, nanti kalau lagi-lagi aku lupa, ingatkan aku. Loh, Allah biarkan itu terjadi pada diri Nabi SAW, lupa. Nah, lupa ini untuk menunjukkan bahwa Nabi ini meskipun sesempurna itu, beliau tetap manusia biasa. Ojo disembah, jangan diibadahi, jangan diminta-mintai. Allah sengaja biarkan Nabi ketika perang itu terluka. Nah, itu Anda baca peristiwa perang Uhud misalnya. Itu Nabi itu sampai pipinya itu tertancap besi, jemaah. Iya, pipinya itu sampai tertancap besi, nggak bisa dicopot. Sampai-sampai Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya menggigit dengan giginya, ditarik itu besi itu dari pipi Nabi SAW, sampai akhirnya patah giginya Abu Ubaidah. Tapi itu giginya patah untuk menolong Rasul. Sampai ompong itu Abu Ubaidah itu. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, aku tidak pernah melihat ompong sebaik ompongnya Abu Ubaidah, karena dia ompong dalam rangka menolong Nabi SAW. Kalau kita ompongnya apa? Itu Allah biarkan Nabi mengalami sakit, berdarah, terluka, yang supaya menunjukkan bahwa beliau meskipun manusia biasa itu, beliau meskipun utusan Allah, ya makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia, beliau tetap manusia biasa yang lemah, tidak ada apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini Nabi, apalagi yang levelnya di bawah Nabi, lebih gak pantas lagi untuk kita minta-mintai, untuk kita sembah. Wali-wali yang dikeramatkan, ya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ini lebih tidak pantas lagi. Kalau Nabi saja sekelas manusia yang paling mulia, beliau gak pantas untuk disembah, apalagi yang levelnya di bawah beliau. Iya. Kata beliau, qala Allah Ta'ala an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul mursalin wa a'dhamuhum jahan 'indallah. Perhatikan firman Allah tentang Nabi Muhammad SAW, yang beliau ini adalah sayyidul mursalin, penghulu para nabi, ya, nabi yang paling tinggi derajatnya, nabi yang paling mulia. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa kalah kabeh sama Nabi SAW. Ya, puncak ketakwaan manusia itu Nabi, gak ada yang levelnya di atas Nabi. Tapi perhatikan, Allah mengatakan tentang beliau dalam surat Al-A'raf ayat 188. Allah mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, ya, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Aku, yaitu Muhammad SAW, tidak memiliki daya dan upaya, yang tidak memiliki kekuatan untuk diriku sendiri,
mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Nah itu Nabi nggak bisa mendatangkan manfaat. Ya misalnya Nabi ingin supaya keluarga beliau ini masuk Islam, bisa nggak tahu-tahu moro-moro klik masuk Islam gitu? Nggak bisa. Semua dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya sampai mati paman beliau itu tetap dalam keadaan kafir, nggak masuk Islam. Siapa? Nah, siapa ayo? Pamannya Nabi, Abu Thalib. Yang seandainya Nabi bisa mendatangkan manfaat dengan dirinya sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi bisa untuk memberikan hidayah. Langsung Abu Thalib diberi hidayah sama Nabi. Tapi ternyata Nabi nggak bisa, nggak mampu, karena itu bukan kekuasaan beliau. Maka semua dengan kehendak Allah. Kemudian kata dalam ayat ini, walau kuntu a'lamul ghaiba, andai kata aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, tahu ilmu gaib, maka aku akan banyak mendapatkan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Coba tadi yang bawa kitab atau buku Qasidah Burdah itu, tadi halaman 50 ya. Nah itu dibuka baliknya halaman 51. Nah 51 yang paling atas sendiri, perhatikan syairnya, wa inna min judika dunya wa dharrataha. Benar ya? Benar Ibu? 51. Wa inna min judika dunya wa dharrataha. Salah ya? Apa? Bukan, coba cari. Pokoknya kalau nggak salah halaman 51 itu. Yang tengah-tengahnya kalau nggak salah. Wa inna min judika. Ada kalimat itu enggak? Yang tadi itu 55. Oh yang tadi itu 55. Ya pokoknya baliknya itu 56 berarti. 56. Karena sesungguhnya di antara kemurahan Ya. Ya berarti kan wa inna min judika dunya wa dharrataha. Benar ya? Wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Dibaca artinya? Karena sesungguhnya di antara kemurahanmu adalah dunia dan majunya akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan kalamnya. 6. Perhatikan di situ disebutkan di antara ilmunya Nabi Muhammad SAW adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz, yaitu ilmu kolam catatan takdir. Nah ini kan termasuk ilmu gaib. Bandingkan dengan ayat Allah tadi di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Sudah dibuka tadi surat Al-A'raf yang saya baca tadi ayat 188. Ya, bandingkan tadi ucapan penyair itu, yaitu Al-Busiri dalam kitabnya Burdah, Qasidah Burdah, bandingkan dengan surat Al-A'raf tadi ayat 188. Tadi dikatakan ilmunya Nabi Muhammad ilmu Lauhul Mahfuz, ilmu gaib, yaitu apa yang terjadi di masa yang akan datang, ya, ilmu-ilmu tentang apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata Nabi juga tahu. Sudah ketemu surat Al-A'raf 188. Nah, coba dibaca. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Nah, perhatikan di situ. Seandainya aku tahu ilmu gaib, seandainya berarti Nabi nggak tahu kan? Iya, Nabi nggak tahu ilmu gaib dan itu terbukti dalam sejarah. Ibu-ibu pernah dengar kisah tentang haditsatul ifki? Peristiwa ketika Aisyah dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Diisukan bahwa Aisyah ini berzina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Nah, ketika ibu Nabi SAW nggak tahu berita sebenarnya itu apakah Aisyah benar-benar berzina atau enggak. Sampai berhari-hari kan itu kan. Aisyah sampai nangis, pulang ke rumah ayahnya, ke rumah Abu Bakar, sampai turun
firman Allah dalam surah An-Nur, ya, yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhannya orang-orang munafik. Loh, kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi pasti sudah sejak awal mengatakan Aisyah nggak berzina. Tapi ternyata Nabi berdiam. Ya, Nabi diam, tidak memutuskan Aisyah berzina atau tidak berzina. Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Adapun peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang yang diberitahukan Nabi tentang turunnya Nabi Isa, tentang keluarnya Dajjal, tentang Ya'juj dan Ma'juj, peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, itu adalah sedikit informasi yang Allah berikan kepada beliau. Nah, kalau yang dikasih tahu sama Allah, ya beliau tahu. Tapi selebihnya yang nggak dikasih tahu sama Allah, beliau tahu nggak? Nggak tahu. Ya, maka secara asal Nabi itu nggak tahu ilmu gaib kecuali sedikit yang dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla. Tapi beda sama yang di syair tadi itu. Ya, kalau di syair tadi dimutlakkan, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Di antara ilmumu, wahai Nabi Muhammad, adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena takdir. Alhamdulillah. Ya, itu sifatnya Allah. Yang tahu ilmu gaib, yang tahu lauhul mahfuz hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang tahu tentang apa isi lauhul mahfuz itu. Ya. Dan kemudian dalam surah Al-Jin, ya, dalam surah Al-Jin ayat 21 dan 22. Perhatikan, Allah mengatakan, "Qul inni la amliku lakum dharran wala naf'a." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak kuasa, ya, untuk mendatangkan mudarat dan mendatangkan petunjuk kepada kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Ya, katakanlah, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku kecuali Allah. Walan ajidu min dunihi multahada. Dan kita lanjutkan, wa talhaqahum khasa'isul basyariyah minal marad wal maut wal hajati ila ta'ami wasyarab wa ghairi dzalik. Nabi tidak memiliki kekhususan rububiyah, penciptaan, ngasih rizki, ngasih hidayah, Nabi nggak punya. Tapi yang Nabi punya adalah sifat-sifat manusia pada umumnya, yaitu tadi kita sebutkan sakit, mati, yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan lain sebagainya, sebagaimana manusia pada umumnya. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Ya, perhatikan, jadi ini bukan cuma Nabi Muhammad saja, tapi semua Nabi dan Rasul itu manusia. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam firman-Nya di surah Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Kenapa itu, Bu? Ayat. Nah, disimak ayatnya. Allah berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang memberiku makan dan memberiku minum, kata Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Berarti Nabi butuh makan, butuh minum, Nabi itu sakit. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali. Nah, itu bukan Nabi yang melakukan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa karpe dewi, tak mati gitu, tak urip maneh gitu, tidak bisa. Mau sembuh gitu, tidak bisa. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ketika Nabi bablas sholat 5 rakaat itu, Nabi mengatakan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa lagi, maka ingatkan aku. Wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihi wa fi siyaqit tsana'i 'alaihim. Allah juga terkadang menyebut para nabi dan rasul dengan sifatnya sebagai seorang hamba. Ya, Allah juga terkadang menyebutkan nabi dan rasul
itu dengan sifat mereka sebagai hamba Allah, bukan sebagai Rasulullah. Nah, itu disebutkan dalam rangka memuji, bukan dalam rangka merendahkan Nabi dan Rasul itu, tidak. Perhatikan ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Allah katakan innahu kana 'abdan syakura. Ya, sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Tuh, Allah tidak mengatakan sesungguhnya Nuh adalah seorang rasul yang bersyukur. Enggak. Tapi Allah katakan seorang hamba yang bersyukur. Ya, supaya nampak bahwa nabi dan rasul itu hamba Allah juga. Wa qala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah juga berfirman tentang Nabi Muhammad bahwa beliau juga utusan Allah. Beliau juga hamba Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya. Ya, lihat, bukan kepada rasulnya, tapi kepada hambanya. Ditonjolkan sama Allah sifat Nabi Muhammad SAW sebagai hamba, supaya nggak disembah. Iya, supaya nggak disembah. Bukan sama hamba Allah, saya juga hamba Allah, maka nggak pantas untuk disembah. Ya, maka Islam ini sebagaimana pernah kita sampaikan, itu pertengahan antara Yahudi yang kurang ajar sama Nabi dan antara Nasoro yang lebay kepada Nabi. Yahudi kan kurang ajar kepada Nabi. Nabinya diejek, dibunuh, ya, dicaci maki, direndah-rendahin. Itu Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi cuma melihat dari sisi bahwa Nabi itu abdun, Nabi juga hamba Allah. Podo ndak dewe. Sama Nabi seperti kita, maka direndahkan sama mereka. Nah, sedangkan orang-orang Nasoro, mereka melihat Nabi dari sisi sebagai Rasul, ya, sebagai Rasul. Adapun Nabi dari sisi sebagai hamba itu dihilangkan sama mereka, Nasoro ini. Sehingga mereka cuma melihat dari sisi Rasul. Nabi ini dapat mukjizat, bisa menyembuhkan orang hidup, orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa membuat orang yang buta jadi melihat. Itu kan Rasul kan? Tapi mereka lupa kalau ini juga hamba. Meskipun punya super power seperti itu, mereka lupa kalau itu dari siapa? Powernya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya disembah kayak Nabi Isa itu. Ya, adapun Islam pertengahan. Islam tidak merendahkan Nabi, tapi juga tidak melebih-lebihkan Nabi sebagaimana orang Nasara. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Ini dalam surah Sad ayat 45 sampai 47. Ya, intinya sama seperti kita sebutkan. Kemudian tentang Nabi Isa, Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun. Sesungguhnya Nabi Isa itu hanya seorang hamba, ya, nggak pantas untuk disembah. Dan kita lanjutkan, wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada Rasul itu mencakup 4 perkara. Ya, kesimpulan iman kepada Rasul itu mencakup 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, yaitu mengimani bahwa risalah yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, risalah yang mereka dapatkan, ajaran-ajaran mereka, quotes mereka, itu dari Allah, bukan mereka ngarang-ngarang sendiri. Ya, ini bukan seperti tuduhannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengatakan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari syaitan. Ya, risalahnya Muhammad itu dapatnya dari syaitan. Buktinya Nabi itu mendapatkan wahyu pertama kali di mana? Di mana jemaah? Di gua. Gua kan tempatnya setan. Enak itu.
Ya, mereka mengatakan Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama kali dari gua. Nah, kita tahu gua ini tempatnya jin, tempatnya setan. Makanya wahyu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari Allah, tapi dari syaitan. Nah, ini ucapannya orang-orang kafir. Adapun kita meyakini enggak, semua nabi dan rasul itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Faman kafara bi risalatin wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Nah, ini perlu kita tekankan jemaah. Barang siapa yang mengingkari satu risalah nabi saja, maka berarti dia itu mengingkari semua nabi. Ya, Ustadz, saya kok nggak yakin ya sama kitab Injil atau risalahnya Nabi Isa itu. Tapi nabi-nabi yang lain saya mengimani kok. Nah, ini berarti kau mengingkari semua nabi, sak paket. Nggak bisa kau cuma mengingkari Nabi Isa saja, tapi kau juga mengingkari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kau ingkari semuanya. Makanya kenapa orang Yahudi, orang Nasrani, meskipun mereka kalau kita tanya, kalian beriman gak sama Nabi Musa? Orang Yahudi sama Nasrani coba takut sama kamu. Kalian beriman gak sama Nabi Musa? Apa jawaban mereka? Beriman. Kalian beriman gak dengan Nabi Nuh? Beriman. Kalian beriman gak sama Nabi Isa? Mulai Yahudi mengatakan, enggak, kami gak beriman sama Nabi Isa. Nasrani, iya kami beriman sama Nabi Isa. Nemen kami mengimaninya, sampai tak ada dino Tuhan. Iya. Jadi meskipun mereka mengimani Nabi, tapi mengingkari Nabi yang lain, maka gak berguna itu keimanannya. Tetap dikatakan kafir. Makanya hati-hati sama syubhatnya orang-orang liberal. Mereka mengatakan orang Nasrani dan Yahudi ini kan mereka sama-sama beriman juga. Mereka juga beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga beriman kepada Nabi Ibrahim. Sayangnya mereka gak beriman kepada Nabi Muhammad. Cuma satu Nabi kok gak beriman. Kok kalian kafirkan mereka itu? Kafir. Iya, tidak beriman kepada satu Nabi, maka berarti tidak mengimani Nabi semuanya. Apa dalilnya? Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 105. Yang nggak bawa buku coba dibuka mushafnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Sudah ketemu Ibu? Ya. Kita perhatikan ayatnya. Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Lihat. Tadi kita sebutin rasul pertama siapa? Nuh. Sebelumnya Nuh ada rasul enggak? Enggak ada kan, baru Nuh tok kan rasul itu. Tapi ketika kaumnya tidak beriman kepada Nuh, maka Allah memvonis mereka tidak beriman kepada semua rasul. Ya, satu nabi didustakan, tidak diimani, maka berarti mendustakan semua nabi. Ini kaidah ya dari para ulama. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul ma'a annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabuhu. Perhatikan dalam ayat ini kata penulis, Allah Subhanahu wa taala memvonis kaumnya Nabi Nuh divonis mendustakan semua rasul. Padahal di zaman mereka rasul yang diutus itu cuma Nuh. Tidak ada selain Nabi Nuh alaihi salam. Mereka cuma mendustakan Nabi Nuh. Wa ala hadza fan-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibni Maryam ghairu muttabi'ina lahu aidan. Maka dengan demikian orang-orang Nasrani yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mau ittiba mengikuti syariat Nabi Muhammad, mereka sejatinya itu mendustakan nabi-nabi seluruhnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka sembah. Ya, termasuk Nabi Isa yang mereka sembah, itu sejatinya mereka mendustakan Nabi Isa, mengkafiri Nabi Isa. Ya, karena kalau mereka jujur ikut Nabi Isa, seharusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa memerintahkan gitu. Ya, cuma ayatnya sudah tidak ada dalam Injil.
la siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yanqudhuhumullahu minad dhalalah bihi minad dhalalah wa yahdihim ila siratin mustaqim. Apalagi Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira tentang datangnya Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata mereka tidak mengimaninya. Ya, padahal berita gembira dari Nabi Isa alaihissalam tentang datangnya seorang Rasul di akhir zaman yang bisa menyelamatkan mereka dari kesesatan dan bisa memberikan mereka jalan menuju siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, itu ditolak sama mereka. Ya. Tapi itu yang pertama ya. Di antara bentuk iman kita kepada Nabi dan Rasul adalah mengimani bahwa risalah mereka itu dari Allah. Kemudian bentuk iman yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi, yaitu mengimani nama-nama Rasul yang kita ketahui namanya. Dari mana kita tahu namanya Rasul itu? Dari mana Ibu? Ya, dari Al-Quran atau dari Sunnah yang kita imani, seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, ya, wa haula'il khamsa hum ulul azmi minar rusul. Nah, 5 rasul yang tadi kita sebut, Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, itu disebut rasul ulul azmi. Ya, rasul-rasul yang tertinggi. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'ain minal Qur'ani fi suratil Ahzab wa fi qawlihi. Allah sebutkan di 2 ayat di dalam Al-Quran. Di surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah katakan, wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Ini rasul ulul azmi, ya. Dan sungguh kami telah mengambil dari para nabi perjanjian-perjanjian mereka, dan juga darimu wahai Muhammad, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. 5. Ya, kemudian yang berikutnya dari surah Asy-Syura ayat 13, sama disebutkan 5 rasul ulul azmi. Nah, Ibu, ada berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah utus? Ayo, pernah ini kita bahas. Banyak, iya Pak. Jawaban pasrah. 124.000. Ya, itu pun kata para ulama bukan membatasi. Ya, 124.000 nabi. Nah, di antara 124.000, 315 itu sekaligus rasul. 315 itu sekaligus rasul. Ya, di antara 124.000 tadi ada 315 yang statusnya itu rasul juga. Yang kita ketahui namanya berapa? Ini sekitar 25-an kurang lebih. Ada juga di hadits disebutkan, seperti misalnya Nabi Yusha bin Nun. Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Nabi Yusha bin Nun itu disebutkan dalam hadis, yaitu seorang pemuda yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam tatkala memimpin Bani Israel menuju Palestina. Itu namanya Nabi Yusha bin Nun. Allah singgung di dalam Al-Quran, tapi nggak disebutin namanya. Di surat Al-Kahfi. Nah, itu kan Nabi Musa dikisahkan berjalan bersama seorang pemuda. Nah, itu Nabi Yusha bin Nun, tapi nggak disebutin namanya di Al-Quran. Disebutin di hadits Nabi. Ya, maka kita tetapkan namanya Yusha bin Nun. Itu nggak masuk 25 nabi dan rasul yang kita belajar dari SD itu kan? Iya. Tapi itu kita tetapkan juga. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi lain yang tidak kita ketahui namanya? Kan banyak tuh, cuman sedikit yang kita ketahui. Nah, terus gimana nama-nama mereka? Apa kita tentukan, kita kasih nama ngawur? Ya, namanya Bejo, Raijo, Selamat gitu. Nggak boleh. Maka ini urusan gaib.
Kalau tidak ada dalil yang memberikan nama nabi tersebut, maka nggak boleh kita ngasih nama. Ya terus gimana Ustaz? Wis imani saja bahwa mereka itu ada, dulu pernah diutus sama Allah, jenenge sapa mbuh. Ya nggak penting juga gitu loh. Sama kan kayak kitab kemarin. Masih ingat pelajaran sebelum ini tentang kitab-kitab yang disebutin cuma berapa kitab saja? 4 kan? 5 lah, ada Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tuh kitab-kitab yang lain mana? Padahal setiap rasul itu diberi kitab loh. Nah maka yakini ada, dulu pernah Allah turunkan kitabnya. Namanya apa? Wallahu a'lam. Itu jangan terus ngasih nama ngawur. Sutasoma, kitab apa? Kartanegara, Weda, Tripitaka, itu semua kitab yang Allah turunkan. Ngawur. Apa dalilnya? Ya ada Ustaz, ya saking kayak-kayaknya. Jangan. Akidah itu jangan BE. Akidah itu nggak dibangun di atas kata-kata BE. Ya, jangan. Baik. Itu Nabi dan Rasul. Yang kedua tadi. Dan dalilnya surat Ghafir ayat 78. Bahwa ada nama-nama Nabi yang tidak Allah kisahkan, tidak Allah sebutkan namanya. Allah katakan dalam surah Ghafir ayat 78, "Walaqad arsalna rusulan min qablik, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka, di antara Nabi dan Rasul ini ada yang tidak kami kisahkan. Ada nggak dikisahin sama Allah? Bahkan yang disebutkan namanya saja terkadang nggak dikisahkan sama Allah. Bagaimana kisah dakwahnya, bagaimana jerih payahnya dalam menyampaikan agama Allah. Anda pernah tahu nggak kisahnya Nabi Ilyas? Disebutin nggak di dalam Quran namanya? Ada. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am Ilyas. Tapi kisahnya gimana? Disebutin nggak? Nggak disebutin. Ya, banyak kisah-kisah Nabi yang tidak disebutin. Nah, hati-hati, kisah-kisah Nabi itu banyak yang sifatnya Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Yaitu kisah-kisah yang datang dari Bani Israel. Itu namanya Israiliyat. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tapi datangnya dari Israiliyat. Nah ini mewarnai kitab-kitab tafsir, ibu-ibu. Jadi kitab-kitab tafsir itu banyak diwarnai sama kisah-kisah Nabi, yang kisah-kisah umat terdahulu, tapi sumbernya itu Israiliyat, dari kisah-kisah Bani Israel. Nah bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat itu? Bagaimana sikap kita itu? Ada ininya, ada sikapnya, sikap Ahlus Sunnah terhadap riwayat-riwayat atau kisah-kisah Israiliyat. Nah, gimana dulu sikap kita? Diam dong. Sikap kita ada 3. Yang pertama, kalau kisah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka benerin. Loh Ustaz, ini Israiliyat. Iya benerin. Kalau memang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti misalnya ada kisah Israiliyat yang mengisahkan tentang Nabi Musa membelah lautan. Ya, Nabi Musa membelah lautan. Anda benerin nggak? Atau disalahin? Bener. Kenapa? Karena selaras. Allah sebutin di dalam Al-Quran. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami belah lautan itu kepada Bani Israel. Oh benar. Maka benarkan meskipun itu Israiliyat. Nah ada kisah-kisah Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran, maka nggak usah dibenerin, didustakan. Ya, jangan dipercaya. Seperti misalnya ada kisah Israiliyat yang menyebutkan bahwa Nabi Lut alaihi salam itu berhubungan dengan 2 putrinya sendiri. Nah itu ada dalam kisah-kisah Israiliyat. Nabi Lut
ya, menyetubuhi dua putrinya sendiri. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran menyebut para nabi dan rasul sebagai orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh. Wa adkhalnahum minas solihin, dan kami jadikan mereka itu orang-orang yang soleh. Nggak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan nista, anak dewe dirabi. Nah, itu disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat. Maka kita dustakan, nggak bujuk ini, nggak mungkin benar. Nah, ada kisah-kisah yang Al-Quran itu nggak ngasih statement benar dan juga tidak memberikan statement salah. Jadi Al-Quran itu diam, hadis juga tidak menjelaskan itu. Nah, berita-berita seperti ini, maka sikap kita juga pertengahan. Kita tidak membenarkan 100% dan kita tidak juga mendustakannya 100%. Contoh misalnya, di dalam kisah-kisah Israiliyat itu disebutkan nabi-nabi, nama-nama nabi yang kita mungkin gak pernah dengar nabi-nabi tersebut. Seperti kisah Nabi Somuil. Ya, Nabi Somuil. Bahasa Inggrisnya apa? Hah? Bukan, Somuil. Bahasa Inggrisnya Samuel. Ada nabi namanya Samuel. Itu dikisahkan di dalam Al-Quran di akhir juz kedua di surah Al-Baqarah, di akhir-akhir juz kedua itu di surah Al-Baqarah. Nah, itu kisah tentang Nabi Samuel. Anda buka kitab tafsir, disebutkan di situ Samuel, itu Nabi Samuel. Nah, apakah Anda menetapkan itu Nabi Samuel? Maka jangan dulu, 50-50. Tidak Anda tetapkan 100% dan tidak Anda benarkan 100%. Karena tidak ada di dalam Al-Quran statement yang membenarkan, dan juga Al-Quran tidak menentangnya. Paham gak maksudnya yang ketiga ini, Ibu? Contoh lain lah. Di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf, Joseph. Kok jadi Inggris juga nih? Dan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara berapa? 11. Sama Yusuf berarti 12 kan? Ya. Di dalam kitab Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat disebutkan saudara Yusuf 11 juga. Berarti Anda benarkan atau Anda salahin? Anda benarkan kan? Baik. Di dalam kisah-kisah Israiliyat disebutkan nama-nama saudaranya Yusuf. Ada Benjamin, ada Ruben, ada Simon, ada Asher, ada Gad, Zebulon, Issakhar, Naftali, ada siapa lagi? Lewi, Yehuda. Nah, itu disebutin 11 itu. Anda tetapkan nggak nama-nama tadi itu? Anda benarkan atau Anda dustakan? Atau Anda diamkan? Kalau Anda benarkan, berarti Anda harus mendatangkan dalil dari Al-Quran, yang mana Al-Quran juga menyebutkan nama itu. Ada nggak? Nggak ada. Kalau Anda dustakan nama-nama tadi, Simon dan kawan-kawan tadi, berarti Anda harus membuktikan bahwa Al-Quran memberi nama yang lain. Oh enggak Ustaz, ini salah, ini bukan Ruben, Simon ini namanya. Tapi namanya di dalam Al-Quran disebutkan namanya Ahmad, ya, atau namanya Abu Bakar, namanya Umar. Misalnya ini disebutin nama-nama saudaranya Yusuf. Berarti Al-Quran memberikan informasi yang bertentangan dengan Israiliyat tadi. Maka harus Anda dustakan itu. Tapi ternyata ada nggak di Al-Quran kayak gitu? Al-Quran memberikan nama nggak kepada saudara-saudaranya Yusuf ini? Nggak ada kan? Coba lihat surat Yusuf itu. Ada sebutin nama Yusuf tok kan yang disebutin? Iya. Nah, berarti sikap kita yang ketiga apa itu? Tidak membenarkan 100% dan tidak mendustakan 100%. Nah, ini sikap kita terhadap Israiliyat. Makanya jangan heran kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu ada kisah-kisah Israiliyat, karena memang boleh meriwayatkan kisah Israiliyat, tapi sikap kita harus ditimbang seperti tadi. Ya, harus ditimbang seperti yang tadi kita sebutkan. Dan yang ketiga, sikap kita terhadap Nabi dan Rasul adalah
tasdiqun ma sahha anhum min akhbarihim, yaitu membenarkan informasi-informasi yang sahih dari mereka. Jadi kalau ada nabi dan rasul yang menginformasikan kepada kita sesuatu, maka kita benerin. Tapi informasi ini harus datang dari sumber yang jelas. Ustaz, saya dengar informasi dari Nabi Isa bahwa dia ini mengaku sebagai Tuhan. Iya, dia ini nyebut dirinya sebagai Tuhan. Apakah kita benarkan? Itu informasinya dari siapa? Dari kitab Injilnya orang-orang Kristen. Oh, enggak kita terima. Ya, enggak kita terima. Apalagi bertentangan dengan akidah kita. Yang kita benarkan kalau itu datang dari Al-Quran dan datang dari Sunnah. Yang Nabi itu diutus kepada kita, yaitu kita diutus Nabi kita kepada kita diutus Nabi Muhammad SAW, yang beliau merupakan utusan semua manusia. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah, sungguh tidak, demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, wahai Muhammad. Ya, mereka menjadikanmu sebagai hakim pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, ya, rasa berat hati dalam keputusan-keputusanmu, dan mereka menyerahkan kepadamu segala urusan dengan sepenuhnya. Artinya kita tidak akan beriman sampai kita menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW segala putusan-putusan hukum. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mendapati suatu perkara, kembalikan kepada ajarannya Nabi. Misalnya lagi bingung, ribut-ribut masalah waris, ya, ini gimana nih waris ini, CE adil gimana? Nah, itu kembalikan kepada putusannya Nabi. Bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW dalam masalah waris. Nah, pakai caranya Nabi. Nah, kita kalau nggak pakai caranya Nabi, maka berarti kita ini tidak beriman kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian yang terakhir, iman terhadap para rasul itu di antara buah keimanan terhadap para nabi dan rasul. Yang pertama adalah al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihimur rusul liyahduhum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah li'anna al-aqla al-bashari la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Buah keimanan terhadap para nabi dan rasul adalah kita dengan mengetahui, mengimani para nabi dan rasul, kita mengetahui betapa luasnya rahmat Allah, betapa perhatiannya Allah, kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya. Dari mana kita tahu Allah itu sangat perhatian kepada kita, sangat care kepada kita? Yaitu Allah tidak membiarkan kita terlontang-lantung di atas muka bumi ini. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana caranya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan Ibu, kita ini diciptakan oleh Allah untuk tujuan apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah, tapi kita nggak dikasih tahu ya apa caranya beribadah kepada Allah. Bingung nggak kita? Bingung. Kita diciptakan untuk beribadah. Wis, diculno ngono. Lalu terus gimana ibadahnya? Yombo. Nanti kita lihat di akhirat mana ibadahnya yang benar, kita masukkan surga, mana ibadahnya yang salah, kita masukkan neraka. Waduh, kalau kayak gitu caranya nggak ada yang tahu bagaimana ibadah yang benar. Masing-masing akan berkreasi. Nek cul-culan ngono, masing-masing akan berkreasi dengan ibadahnya sendiri-sendiri. Pasti akan terjadi konflik, ibu-ibu. Paham nggak maksudnya?
Kalau Allah nggak ngutus Nabi ini, saya sama ibu mungkin berbeda-beda ibadahnya. Saya mungkin mengatakan ibadah itu caranya begini, sujud dulu, kemudian takbiratul ihram dulu, kemudian sholat saya itu nanti cuma 3 waktu saja. Kata ibu, enggak, saya yang benar, saya sholatnya 10 waktu. Yang satu mengatakan saya 20 waktu, saya yang paling benar. Nggak ada titik temu. Maka besarnya rahmat Allah utus kepada kita seorang nabi yang mengajarkan ngene loh caranya beribadah kepada Allah biar diterima sama Allah. Kau ibadahmu begini, wes. Tugas kita cuma sekedar apa? Melok, ngikuti sudah. Dan nggak perlu ngarang-ngarang lagi. Tuh, enak kan? Iya, betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal kita itu memang nggak mungkin bisa untuk menciptakan ibadah kepada Allah. Akal kita itu nggak dikasih kemampuan seperti itu, ibu-ibu. Meskipun siapa? Albert Einstein, sekalipun yang IQ-nya tinggi, tapi katanya siapa? B.J. Habibie rahimahullah lebih pintar dari Albert Einstein. Itu pun tetap akalnya nggak diberi kemampuan untuk menciptakan ibadah. Sepintar-pintarnya manusia, mustahil dia bisa membuat syariat ibadah kepada Allah. Wis pasti gak diterima sudah. Maka buat apa kita menciptakan hal-hal baru di dalam agama? Cukup kita mengikuti Nabi SAW, ya, karena beliau yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan itu kepada manusia. Dan kemudian buah keimanan terhadap para nabi dan rasul yang kedua adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Ya, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengimani para nabi dan rasul, kita ini banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Untung kita ini diutus nabi. Ya, coba kita enggak diutus nabi, sesat kita ini. Ya, coba Anda bayangkan jemaah. Seandainya Nabi Muhammad SAW enggak diutus sampai sekarang ini tahun 2020, saya sama Anda nyungsep di berhala. Iya, pasti itu sudah. Anda akan dapati manusia semuanya nyungsep di berhala, sujud kepada berhala. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Gara-gara Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, kita menjadi manusia yang bertauhid. Dan yang ketiga, buah keimanan kepada Nabi dan Rasul adalah mahabbatur Rasul alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum, yaitu menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi dan Rasul, menjadikan kita semakin mengagungkan mereka, wassana'u alaihim, yang semakin memuji mereka, bima yaliqu bihim, tapi pujian yang sesuai dengan kedudukan mereka. Jangan muji-muji Nabi yang lebay. Li'annahum Rasulullah, karena mereka adalah para utusan Allah. Li'annahum qamu bi'ibadatihi, karena mereka ini senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah. Wa tablighi risalatihi, senantiasa menyampaikan risalah Allah. Wa nushi li'ibadihi, dan senantiasa menasihati ya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin ngefans sama mereka itu. Coba mungkin ibu-ibu pengen atau mungkin ada pikirannya, di antara semua nabi dan rasul, siapa di antara mereka yang ibu-ibu pengen ketemu sama mereka? Ya pasti Rasulullah. Selain Rasulullah siapa? Loh, nabi kok. Siapa? Selain Rasulullah sudah pasti. Selain para nabi dan rasul itu siapa? Semuanya. Saya bilang yang paling. Kalau anak pribadi, ya, di antara kisah-kisah nabi yang saya baca di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tanpa mengurangi kecintaan saya kepada seluruh nabi dan rasul, setelah Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling pingin saya ketemu karena saya ngefans berat sama dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Iya, kenapa? Karena banyak kisah-kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Musa yang paling banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Iya, Nabi paling banyak disebut, dimention di dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa alaihissalam.
Bahkan nabi yang paling banyak versi filmnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita ngefans bukan karena filmnya ya, tapi karena memang bagaimana beliau, dakwah beliau, bagaimana kegigihan beliau itu luar biasa. Ya. Dan beliau ini dihormati oleh semua nabi, semua kalangan. Nabi Musa ini dihormati oleh orang Yahudi, dihormati oleh orang Nasrani, dan lebih dihormati lagi oleh kaum muslimin. Ya, nah ini dengan kita mengimani para nabi dan rasul, kita semakin ngefans sama mereka. Ada di antara orang-orang yang pengen, yang ngefansnya itu lebih ngefans sama Nabi Isa. Ya, ngefansnya sama Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad ya, ngefansnya sama Nabi Isa, mengidolakan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini sosok yang kontroversial katanya. Iya, dia ini sosok yang kontroversial. Dia ini apakah disalib, kemudian dia dilahirkan tanpa ayah, bukan tanpa ayah ya, tanpa percampuran ayah. Kalau tanpa ayah banyak di sini. Iya, lahir tanpa ayah banyak di sini. Ditinggal Melayu sampai kendaan. Kayaknya lahir tanpa ayah. Tapi bukan Nabi Isa ini. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya cuma 3 tok di sini buah keimanan kepada para nabi dan rasul. Sudah selesai ya? Ibu sudah ya? Iya, saya kok capek ya. Ngomong terus ya. Hanya kira penjelasan beliau setelahnya ini, ada satu paragraf terakhir ini, insya Allah sama ya seperti yang saya jelaskan, kurang lebihnya sama. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk iman kepada hari akhir. Dan sebelum kita tutup, alhamdulillah nggak ada yang bertanya. Iya, nggak ada yang bertanya. Nah, sudah pintar-pintar semua. Ciri-cirinya, ya, ciri-ciri kisah Israiliyat itu sumbernya maksudnya, ya sumbernya yang pertama dari Taurat dan Injil, ya diambil dari Taurat dan Injil. Kemudian yang kedua sumbernya itu dari hadis, tapi perawinya ini adalah orang yang mantan Nasrani atau mantan Yahudi. Jadi ada dulu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, ada mantan Yahudi dan Nasrani meriwayatkan hadis. Nah, hadis yang diriwayatkan, kisah yang diriwayatkan itu bercampur dengan keimanannya dulu, agamanya yang dulu, yaitu Nasrani atau Yahudi. Akhirnya jadilah kisah yang dia sampaikan ini kok mirip ya dengan mirip dengan akidahnya Yahudi dan Nasrani. Nah, akhirnya jadilah itu disebut Israiliyat, yaitu datang dari orang Yahudi dan Nasrani, mantan Yahudi dan Nasrani. Atau mungkin ada sahabat yang mendengar kisah itu dari Yahudi dan Nasrani. Iya, makanya Nabi dulu sempat melarang ya mereka mengambil ilmu dari orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, fa'innahum in sadaqu kadzabtumuhu wa in kadabu saddaqtumuhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jangan kalian mengambil ilmu, mengambil berita dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi khawatir kalau mereka memberitakan kepada kalian informasi yang benar, justru kalian dustakan. Atau mereka memberikan informasi kepada kalian tentang informasi yang dusta, justru kalian benarkan. Maka Nabi khawatir jangan kalian mengambil ilmu dari mereka. Tapi ya namanya gimana lagi? Di Madinah dulu ada namanya orang Yahudi kan? Iya, mereka hidup bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Nah, di situ mulai masuk Israiliyat ini tadi. Ya. Itu Ibu, wallahu a'lam. Iya, tapi alhamdulillah kalau kitab-kitab sekarang itu biasanya ada taklid di bawahnya, ada footnote. Jadi kalau ibu beli kitab Ibnu Katsir misalnya, tafsir-tafsir seperti
Ibnu Katsir atau tafsir Imam Tabari, ya, atau tafsir tafsir kitab-kitab tafsir yang ada, itu diberi taklif di bawahnya, yaitu catatan kaki sama pentahkik. Pentahkik ini adalah orang yang meneliti kitab-kitab tersebut. Disebutin kisah-kisahnya, tapi di bawahnya dikasih tulisan. Ini kisah Israiliyat, ya, diriwayatkan oleh ini, dan para ulama menghukumi kisahnya palsu. Nah, itu sudah enak, di zaman sekarang sudah ada penelitian dari para ulama. Hadis-hadis juga gitu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak hadis-hadis maudhu', hadis-hadis dhaif, banyak disebutin di situ. Nah, sudah diteliti oleh para ulama sekarang, dikasih footnote. Makanya ibu kalau baca sesuatu, kitab-kitab tafsir, terutama tafsir-tafsir klasik, ya, itu tolong dibaca juga footnote-nya. Ya, itu penting, itu dibaca juga footnote-nya. Meskipun kadang Ustaz footnote cuma angka-angka gitu tok. Ya, diriwayatkan Al-Hakim 4523. Kowe kok nomornya sapa, nomor HP ini sapa? Iya, tapi ada penjelasan di situ tentang status dari riwayat yang sedang dibicarakan itu. Apa statusnya? Bisa diimanikan atau tidak bisa diimani? Nah, itu sudah diteliti oleh para ulama sekarang. Enak. Gak perlu susah-susah kita meneliti. Iya, Allah a'lam. Gitu ya, Ibu. Yang lain? Nah, ampun. Dulu Ustaz, apa maksudnya, zaman dulu kan sebelum ngaji sunnah itu pernah dengar Ustaz yang ada ustadzah katanya itu dia kan dulu mantan rawati gitu Ustaz. Iya. Kemudian masuk Islam. Nah, itu dia mengatakan kalau Nabi Isa turun ke bumi yang Nabi Isa membunuh Dajjal itu Ustaz. Nah, itu menurut beliau itu dari ini kisah Israiliyat. Iya. Ya, sudah pernah saya bantah, ya. Ada, bisa dilihat bantahan saya di YouTube kalau nggak salah. Kalau nggak salah judulnya The Return of Jesus. Yaitu kalau nggak salah 3 tahun lalu. Ya, ada penjelasannya di situ bahwa salah kalau dikatakan itu adalah akidahnya orang-orang Nasrani yang menyusup dalam Islam. Salah besar. Karena akidah ini ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh hadis, dan secara turun-temurun dari generasi salaf sampai sekarang itu diimani oleh kaum muslimin. Yang pertama kali di antara kaum muslimin yang pertama kali mengatakan bahwa Nabi Isa itu nggak akan turun di hari kiamat itu Muhammad Abduh dari Mesir. Itu abad ke-12 jemaah. Abad ke-12 Hijriah. Sekarang abad 14, ya. Ya, Muhammad Abduh ini abad ke-12 Hijriah. Jadi selama 12 abad umat Islam itu meyakini bahwa Nabi Isa itu turun. Apakah mungkin selama 12 abad ini umat Islam sesat? Gak pernah tahu akidah yang benar kalau Nabi Isa ternyata gak turun. Apakah gitu? Gak mungkin. Ya, padahal pasti ada di setiap zaman, ya, sekelompok manusia, sekelompok ulama yang menyuarakan kebenaran. Andai kata Nabi Isa yang benar itu Nabi Isa gak turun, pasti sudah ada sejak zaman sahabat dahulu. Ya, pendapat itu pasti sudah ada sejak zaman sahabat dahulu. Tapi ternyata munculnya baru abad 12. Nah, ini diantara pelajaran bagi kita bahwa hati-hati kalau misalnya ada mantan pastor, ya, mantan biarawati, mantan artis, hijrah, masuk Islam atau mulai ngaji sunnah, itu jangan dikasih panggung. Orang-orang ini sekarang kebanyakan kayak gitu. Paling seneng mantan pastor, lulusan Vatikan, belum bisa apa-apa dia, nggak punya ilmu, baca Quran masih belepotan, sudah dikasih panggung disuruh ngajar, akhirnya gini, sesat dan menyesatkan. Ya, maka nggak usah heboh kalau ada orang-orang seperti ini, artis hijrah,
mau penyanyi hijrah, rocker hijrah, nggak usah dikasih panggung. Kewajiban mereka itu belajar, bukan mengajar. Nanti kalau mereka memang sudah matang ilmunya, sudah menguasai bahasa Arab, ya sudah menguasai ilmu-ilmu alat, ya baru dia boleh mengajar, asalkan di atas pemahaman yang benar. Ya tapi kalau cuma sekedar titelnya ini mantan pastor, lulusan Vatikan, Masya Allah, langsung disuruh ngajar juga. Gimana untuk ngambil ilmu dari orang seperti itu? Ya maka gak usah terlalu heboh. Kadang orang-orang sendiri yang bikin heboh itu. Melihat di pengajian, anak fulan, ini kan dulu mantan artis, ini dijak selfie. Iya, terus kemudian diajak, ayo Ustaz, ngisi ini kajian. Awalnya kajiannya cuma pengalaman-pengalaman dia dulu bisa hijrah gimana. Awalnya gitu. Diundang cuma buat cerita saja dulu awalnya hijrah gimana. Karena asyik, wah ini bisa jadi inspirasi nih. Diundang lagi, roadshow keluar kota. Lupa belajar. Akhirnya balik joget lagi. Ya kan gitu. Diundang sana, lupa belajar dia. Harusnya dia duduk di majelis ilmu, bersimpuh di majelis ilmu, tapi sibuk dengan ini, ada panggilan ini, roadshow ke sini, diundang ke masjid ini, nggak belajar. Baru hijrah, nggak belajar. Akhirnya itu balik joget lagi. Ya iya kan? Nah repot. Maka nggak usah repot gitu. Dan yang lain jamaah cukup? Jamaah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.